Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Lasa Adiguna. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana menggerakkan TinyBit menggunakan gestur tangan sehingga dia bergerak. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang diperlukan untuk menggerakkan TinyBit dengan gestur tangan ini. Yang pertama-tama yang terpenting, sudah jelas kita harus memiliki TinyBit beserta microbitnya dan juga kabel USB-nya untuk menghubungkan microbit ke laptop. Dan yang kedua adalah software bernama MacCode untuk sebagai text editor kita untuk memprogram TinyBit-nya. Yang ketiga adalah Teachable. Teachable adalah platform untuk training AI. Di sana kita akan melatih AI dan merekam bagaimana gestur tangan kita yang kita inginkan. Dan yang keempat adalah Cardboard Lofi Robot, yaitu adalah kamera yang akan kita arahkan gestur tangan kita ke sana agar TinyBit kita bergerak sesuai yang kita inginkan. Oke, pertama-tama langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memprogram microbitnya. Kita hubungkan ke laptop dan memprogramnya di software yang bernama MacCode dari Microsoft. MacCode. Kalian bisa buka di Chrome atau di browser lain dan tinggal kalian buka. Untuk text editor MacCode di sini berbasis block code. Jadi sangat gampang untuk pemula bagi yang belum bisa ngoding. Sini saya akan login dulu. Nah, di sini proyeknya sudah banyak ya. Baik, saya akan masuk. Nah, berhubung saya telah membuat kodenya, block code, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa saja yang akan kalian buat di dalam text editor MacCode ini. Pertama-tama, kalian harus membuat basicnya dulu, yaitu ada OnStar. OnStar adalah jika dia berhasil Bluetooth, maka dia akan mengeluarkan kode gambar ini, kotak ini di microbit kita. Nah, ini adalah gambaran microbit, bagaimana microbit nanti berjalan. Untuk OnStar kalian bisa lihat di basic. Nah, di basic terdapat OnStar. Mana ya? Nah, ini OnStar. Tinggal kalian keluarkan gini saja. Nah. Dan selanjutnya di dalam OnStar kalian letakkan Bluetooth service, itu terdapat di input. Bluetooth service mana ya? Kita perbesar dulu. Nah, sini Bluetooth service, apa namanya tadi? Word service. Bluetooth. Nah, ini kalian ketik more, di sini akan keluar Bluetooth word service. Dan caranya tinggal kalian arahkan saja, kalian drag dan kalian arahkan ke dalam tombol block OnStar. Nah, gitu. Nah, karena saya sudah meletakkannya, jadi saya hapus. Dan selanjutnya kalian cari yang blok yang bernama show icon, itu ada juga di basic.
Jadi kalian tinggal sesuaikan warnanya apa. Di sini warna biru, cari basic. Nah, basic karena biru. Cari yang namanya show icon. Nah, di sini kalian bebas memilih show icon apa aja. Tinggal kalian letakkan di dalam. Dan selanjutnya kalian di blok baru, kalian cari blok yang bernama on Bluetooth connected. Ini pertanda jika Bluetooth terkonek ke laptop atau ke HP yang untuk kameranya, maka microbit akan memberikan reaksi senyum seperti ini. Tinggal kalian cari di Bluetooth yang bernama on Bluetooth connected. Nah, ini. Dan di dalamnya kalian masukkan blok show icon dan kalian pilih bebas apa aja. Di sini saya memilih untuk show icon senyum. Dan selanjutnya jika kita bikin kondisi satu lagi, yaitu on Bluetooth disconnected. Itu jika Bluetoothnya tidak terkonek, maka dia akan mengeluarkan show icon silang, sama seperti on Bluetooth connected. Dan selanjutnya kita akan bermain di logikanya, bagaimana agar TinyBit bergerak sesuai gestur tangan. Pertama-tama kalian keluarkan blok code yang bernama Bluetooth on data ini, dan kalian Bluetooth on data received, itu terdapat di Bluetooth. Nah, namanya Bluetooth on data received. Nah, ini new line. Nah, kalian keluarkan dan di dalamnya kalian letakkan ini set received string. Itu terdapat di mana? Ya, di variable. Jadi untuk nama received string itu kalian bikin dulu namanya di sini variable. Nah, jadi sebelumnya defaultnya tuh received string ini nggak ada. Jadi kalian bikin dulu di sini, maka dia bakal keluar nih received string. Jadi setelah kalian keluarkan set, nah tinggal kita pasang di sini. Di sini ada macam new variable ini. Dan tadi tuh di sini ada tuh ya. Tuh berapa? Di sini defaultnya adalah angka. Jadi untuk angkanya kita ganti dengan block code Bluetooth, yaitu Bluetooth word read until, yaitu terdapat di more. Nah, ini ya. Jadi tinggal kalian drag, kalian masukkan ke dalam lingkaran angka tadi, maka dia akan otomatis terletak di sana. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya masih di dalam block code Bluetooth on data received, di bawah set received string kalian masukkan perkondisian logik, yaitu if. Terdapat di sini. Kalian pilih yang if sama dengan. Tapi pertama kalian letakkan dulu if ini. If true 10. Kalian letakkan di sini. Setelah itu kalian masukkan comparison, komparasinya. Komparasi itu adalah sama dengan. Dan kalian letakkan di sini. Gambarnya seperti ini dan seperti ini. Nah, seperti itu gambarnya. Dan di dalam komparasinya kalian letakkanlah variabel yang telah kalian bikin tadi bernama received string seperti ini. Tadi ini di sini. Nah, gitu ya. Dan nah gitu. Dan setelah sama dengan, kalian ganti namanya menjadi up, string up. Kalian tidak perlu membuat stringnya, langsung saja up, karena dia akan otomatis membaca bahwa ini adalah string.
Nah, seperti itu gambarannya. Setelah itu di dalam block code if kalian cari basic, di basic yaitu show leads. Nah, ini dalam show lead ini kita bisa menggambar sendiri ya, tinggal kalian klik blok-blok di dalamnya. Nah, kalian mau bikin bagaimana. Nah, sini saya bikin seperti ini, yaitu maju, maksudnya adalah up, maju gitu. Jadi cara bacanya, jika receive string sama dengan up, maka keluarkan show icon ini di microbit. Jadi jika dia maju di microbit akan mengeluarkan show icon seperti ini. Dan setelah itu kita masukkan ini car control speed, yaitu ada di bagian tiny bit. Nah, di sini ada car control speed. Kalian cari yang seperti ini ya. Letakkan di sini dan kalian ketik run. Run maksudnya adalah maju gitu. Sebelum kalian membuat codingan di sini, kalian harus mendownload dulu extensionnya, yaitu seperti TinyBit. Untuk mendownload extension ada di sini. Nah, kalian cari aja TinyBit dan Bluetooth. Karena TinyBit Bluetooth defaultnya tuh belum ada di sini. Tapi kalau seperti basic, input musik dan lain-lain itu sudah ada ya. Jadi kalian download dulu extensionnya agar kalian bisa mendapatkan block code-nya, yaitu extensionnya itu Bluetooth dan TinyBit. Dan setelah itu, setelah kalian letakkan car control speed run speednya 100 di dalam if, kalian bikin percondition baru lagi, yaitu if kedua di bawah if yang pertama, itu dengan receive string sama dengan down atau alias mundur. Saya memberi nama down. Dan di dalamnya kalian letakkan juga show leads, yaitu mundur seperti ini. Jadi nanti jika TinyBit mundur, maka akan microbit akan mengeluarkan show icon seperti ini, yaitu mundur. Dan di bawahnya kalian letakkan juga car control speed back, yaitu mundur, speed 100 dengan speed 100. Dan kondisi yang ketiga adalah if yang ketiga atau yang if yang ketiga, yaitu receiver string sama dengan left atau kiri. Maka kalian letakkan show lead, yaitu arah ke kiri. Maka nanti microbit akan menggunakan show icon seperti ini dan control speed left. Ini kalian jangan sampai salah ya. Ini run maju, back mundur, dan left kiri. Jika salah maka nanti TinyBit-nya juga akan salah juga. Nah, selanjutnya kondisi keempat yaitu right. If receiver string sama dengan right, maka show iconnya mengarah ke kanan dan car control speednya yaitu right, speed 100. Dan kondisi yang terakhir yaitu adalah if receiver string sama dengan stop, yaitu stop. Show iconnya saya berikan show icon seperti ini dan car control speed stop. Kenapa di sini saya tidak menggunakan car control speed stop speed 0 atau speed berapa? Karena dia stop, maka dia berhenti tanpa ada speed. Beda dengan hal yang lainnya seperti run, back, left, dan right, maka dia akan mengeluarkan kecepatan 100. Nah, kurang lebih untuk kodenya seperti ini. Dan hal selanjutnya yaitu kalian harus mempersiapkan kabel USB, yaitu kabel mikro. Karena untuk microbit mendukung kabel mikro, jadi kalian hubungkan kabel USB ke microbit kalian. Setelah kalian hubungkan, misal
saat kalian menghubungkan microbit lewat kabel USB ke laptop, maka akan keluar seperti ini. Tapi ini kalian abaikan saja. Boleh kalian close atau minimize saja, tapi bebas. Nah, setelah itu tinggal kalian download di sini. Bentar. Next. Nah, jika kalian menemukan seperti ini, pertama-tama kalian harus menghidupkan Bluetooth kalian. Bentar. Nah, coba kita ulang. Download. Next. Pair. Nah, Bluetooth kita sudah nyala di sini. Dan ini adalah Bluetooth dari microbitnya. Kita connect dan kita download. Nah, jadi kode program yang kita bikin di MacCode akan dipindahkan ke dalam microbitnya. Jadi microbit ini bagaikan otak ya, bagaikan otak untuk TinyBit-nya. Jadi nanti microbit akan kita pasangkan ke TinyBit agar dia berjalan sesuai program yang kita bikin. Nah, setelah selesai kalian pindahkan, nah, tinggal kalian buka kabel USB-nya dan kalian letakkan di TinyBit kalian masing-masing. Oke, lanjut. Setelah kita memprogram microbit kita di text editor MacCode, selanjutnya kita pergi ke website selanjutnya, yaitu Teachable Machine. Bentar. Di sini aja. Nah, sini Teachable Machine. Ini adalah website untuk melatih model AI yang kita inginkan. Tinggal kita get started dan kita pilih yang image project, soalnya dia akan mengenali gambar atau gestur tangan yang kita arahkan ke kamera. Mulai yang ini. Nah, di sini sudah ada kelas-kelasnya, dan untuk nama kelas kita sesuaikan dengan yang ada di MacCode kita bikin. Misal di MacCode kita bikin untuk maju up. Nah, ini. Maka nanti untuk di Teachable Machine ya harus sesuai dengan nama yang ada di text editor MacCode ini. Right, left. Nah, ini. Untuk pertama misal up. Nah, jadi kita ganti di sini dengan up. Dan bagaimana cara memprogramnya? Kita tekan webcam. Bentar. Explanation. Bentar ya guys. Lanjut. Jadi caranya kita tekan webcam untuk merekam tangan kita. Bentar. Nah, sudah ya. Kita arahkan ke sini. Jadi kalau bisa hanya tangan kita yang terlihat ya. Jadi caranya yaitu tinggal kalian pergi kursor kalian letakkan di hold to record, dan kalian misal maju adalah dengan tangan seperti ini, maka tinggal kalian tahan, kalian tekan mouse kalian,
tahan, gerak-gerakkan agar AI-nya mengenal tangan kalian. Oke, sip. Jadi AI-nya bakal mengenal bahwa jika ini bakal dia up atau maju. Selanjutnya kita ganti. Selanjutnya itu down, yaitu mundur. Kita webcam lagi. Kita hold lagi. Misal down adalah mundur tuh tinju ya. Tinju adalah down. Kita semuanya telah kita rekam. Kita train model untuk melatihnya. Baik, kita tunggu. White. Oke, setelah kita training model, kita dapat mengetesnya ya, berapa persen yang bakal keluar. Misal tadi kalau up gini, lihat up 100%, tandanya training modelnya berhasil. Selanjutnya down, oke berhasil. Left, oke berhasil. Selanjutnya tadi ada right, berhasil. Dan stop, oke berhasil ya. Jika sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal kalian ekspor model. Nah, kalian upload my model. Setelah upload my model, link yang ini, yang shareable link, kalian copy, terus kalian simpan dulu gimana gitu. Misal kalau saya bakal menyimpannya di WA, nah ini, agar dia tidak hilang ya. Karena misal nanti jika kita telah keluar, misal keluar dari softwarenya, dan jika kita ingin mengaktifkan lagi TinyBit ya, dan kita bakal perlu memerlukan kode ini untuk menyambungkan training modelnya ke software selanjutnya, yaitu Cardboard Lofi Robot. Setelah itu tinggal website yang satu lagi ya, yaitu Cardboard Lofi Robot untuk kamera agar TinyBit-nya bisa bergerak. Tinggal kalian start. Nah, kode yang kalian copy tadi kalian letakkan di sini. Itu agar terhubung antara pemrograman training model ya dengan Cardboard Lofi Robotnya. Jadi kalian dapat mentrain modelnya, mencoba modelnya di sini. Oke. Pertama-tama kalian jangan lupa
untuk pertama kalian tuh jangan lupa untuk mengaktifkan menghubungkan microbit ke TinyBit dan mengaktifkannya. Dan kalian juga jangan lupa untuk mengaktifkan Bluetooth di laptop kalian agar Bluetoothnya terhubung. Dan selanjutnya kalian tekan ini, logo ini. Nah, di sini bakal muncul Bluetooth dari microbitnya. Tinggal kalian sambung. Stop. Nah, ini stop. Jika maju, stop. Nah, jadi bisa bergerak, mundur, stop, maju, stop, kiri. Nah, itu kiri. Stop, kanan, stop, mundur, stop, maju, stop. Nah, jadi dia mengikuti ya guys, sesuai gestur tangan yang telah kita latih di website Teachable tadi. Dan ini sangat bermanfaat ya bagi dunia teknologi ke depannya, agar jika ada mobil atau robot otomatis yang hanya perlu memberikan perintah dengan gestur tangan aja gitu. Nah, itu sangat bermanfaat bagi dunia teknologi ke depannya, bagi perusahaan-perusahaan besar ke depannya. Dan ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan hanya ini yang dapat saya berikan tutorialnya. Mungkin hanya sedikit, tapi semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.